Shalom Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya akan bawakan satu pastor message buat kita semua di hari Natal, hari yang spesial ini, di mana kita seluruh umat Kristen merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal." Bapak Ibu sekalian, kasih Allah yang begitu besar bagi umat manusia. Mengapa begitu besar kasih Allah kepada umat manusia? Karena memang kita adalah objek daripada kasihnya Allah itu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, "Maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita." Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan kita, Allah Tritunggal menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Tetapi karena dosa, maka gambar yang tadinya utuh menjadi tidak utuh lagi, sehingga hubungan kita dengan Allah itu menjadi terputus. Tapi karena inisiatif Allah, maka Dia mengirim anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, untuk mendamaikan kita kembali dengan Allah pencipta kita, sehingga ada hubungan yang baik kembali antara Bapa dengan umat manusia. Begitulah maka kenapa Allah begitu mengasihi manusia, karena kita inilah objek kasihnya Allah. Allah telah memberikan keselamatan bagi kita, satu buah kado yang luar biasa yang datangnya dari surga. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 di dalam BIMK dikatakan demikian, bahwa pemberian yang baik dan hadiah itu yang datangnya yang sempurna, yang datangnya dari sorga, itu adalah satu hadiah bagi kita. Hadiah itu adalah hadiah keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dia akan mendapat satu kado yang spesial, yaitu keselamatan. Nah, kalau keselamatan, kado keselamatan ini kita pertahankan dengan baik, maka kita akan mendapat satu kado lagi yang istimewa, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan kado yang baik yang datangnya daripada Bapa kita, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana dengan kado kita? Apa kado yang kita berikan kepada Bapa kita? Apa yang kita harus berikan kepada Dia? Nah, kado yang istimewa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu yang pertama, persembahkanlah tubuhmu. Di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Saudara-saudara sekalian, aku menasihatkan kamu supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Nah, Bapak Ibu sekalian, kado yang istimewa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, yaitulah mempersembahkan tubuh kita. Kita harus hidup kudus, kita harus hidup di dalam kebenaran. Itulah kado yang luar biasa bagi Tuhan, karena Dia melihat bahwa kita ada di dalam tracknya Tuhan, dan kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita mengagungkan nama Dia, dan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Nah, itulah kado yang istimewa. Yang kado istimewa yang kedua yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah bahwa kita harus berbuah, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku menurunkan engkau supaya engkau pergi untuk menghasilkan buah." Nah, kita harus menghasilkan buah untuk Tuhan kita. Buah-buah apakah yang harus kita persembahkan buat Tuhan kita? Di dalam Alkitab banyak buah yang disebutkan. Ada buah pertobatan. Buah pertobatan itu bahwa kita harus selalu bertobat, Bapak Ibu sekalian. Kita adalah manusia debu tanah yang selalu bisa bikin kita bersalah dan berdosa. Oleh karena itu kita harus berbuah, buah pertobatan. Kita harus minta ampun kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Dia supaya
darah Yesus yang sudah tercurah itu mengampuni, membasuh semua dosa-dosa kita sehingga kita dibenarkan kembali. Nah, kemudian lagi ada buah pelayanan. Itu adalah buah yang baik buat Tuhan. Kita harus melayani sesama kita supaya orang-orang juga datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Nah, kemudian ada juga buah jiwa-jiwa. Ini adalah buah jiwa-jiwa. Kita harus mempersembahkan, memberi kado yang istimewa, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan supaya mereka juga tidak binasa dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka juga akan mengalami kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada lagi buah-buah yang lain, yaitu ada 9 roh yang juga kita harus mempersiapkan diri kita supaya karakter kita baik sehingga kita bisa hidup di dalam tracknya Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah sudah memberikan kado bagi kita, yaitu kado keselamatan dan memberikan juga kehidupan yang kekal bagi kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga harus mempersiapkan kado kita buat Tuhan kita, yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan kita juga harus membawa buah-buah kepada Tuhan, buah pertobatan, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa, sehingga banyak orang diselamatkan oleh karena kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus melakukan kehendak Bapa supaya kita pergi untuk menghasilkan buah, menghasilkan jiwa-jiwa datang kepada Dia sehingga umat-umat Tuhan datang menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih. Selamat Hari Natal 25 Desember buat kita semua. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.